Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu mendukung channel YouTube ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, semakin banyak informasi terkait dengan Pi Network ini. Dan sampai hari ini masih banyak asumsi di luar sana. Sebenarnya Pi Network ini apakah uang digital sebagai alat bayar atau aset kripto? Nah, bagi sebagian orang mengatakan bahwa Picoin ini atau Pi Network ini sebagai alat bayar. Jadi bukan aset kripto, teman-teman. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah kita harus kembali apa tujuan dari project ini, teman-teman, dibangun. Jadi kita harus kembali lagi ke core team atau ke white papernya. Nah, disitulah informasi yang bisa kita dapatkan bahwa sebenarnya Pi Network ini apa? Asetkah atau uang digital? Karena kalau berbicara tentang uang digital, kita sudah tahu bahwa Indonesia sendiri akan menciptakan yang namanya Garuda sebagai uang digital kita. Seperti saya katakan bahwa kita mempunyai fisik rupiah, tapi nanti akan menjadi digitalisasi. Jadi esensinya itu tidak hilang, esensinya itu ya rupiah. Nah, tetapi kalau kita berbicara Pi Network yang katanya dibuat oleh seorang dokter Nicholas Kokalis, lulusan di universitas yang sangat terkenal di Amerika Serikat, yang membuat satu koin, yaitu koin Pi, yang katanya akan menjadi alat pembayaran di seluruh dunia. Nah, teman-teman, perlu kita ingat bahwa setiap negara punya aturan sendiri, termasuk kita Indonesia. Sampai hari ini, sampai detik ini, Undang-Undang Nomor 7 itu belum diubah, belum ditambahkan Pi Network. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika di masa atau di fase open minded, Pi Network ini akan kemana sih? Apakah kita sudah bisa belanjakan atau tidak? Memang kalau kita melihat project-project Pi Network ini luar biasa, sangat luar biasa. Kalau teman-teman lihat di Pbrowse, di project dari Hackathon juga ini, itu banyak project-project yang baru yang dimasukkan di aplikasi Pi Network ini. Tetapi proyek tersebut bisa jalan kalau pioneer itu memberikan sumbangsi dalam arti menjalankan proyek tersebut. Itu sebabnya semua member dari Pi Network ini disebut pioneer, karena mereka lah yang akan mensukseskan Pi Network ini, teman-teman. Jadi core team membuat fasilitasnya, yang mensukseskan adalah member-member atau pionir-pionir. Oke teman-teman, saya coba melihat dan mempelajari sebenarnya Pi Network ini apakah menjurus ke uang digital seperti yang dikatakan banyak teman-teman, atau aset kripto. Nah, dan saya coba melihat kembali white papernya. Ternyata teman-teman saya dapati di situ. Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman ya. Di aplikasi Pi Network, teman-teman buka saja, lalu klik baris 3 yang ada di kiri atas, lalu teman-teman ke bawah, dan teman-teman lihat di situ ada white paper. Klik saja white papernya. Setelah sudah masuk di white papernya, teman-teman scroll ke bawah sampai di akhir. Nah, di situ ada fase 3 yaitu mainnet. Kita akan melihat dan membacanya di fase 3. Saya sudah membuat dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa mempelajarinya sendiri. Oke, di sini dikatakan begini. Fase 3 mainnet. Ketika komunitas merasa perangkat lunak siap untuk diproduksi dan telah diuji secara menyeluruh di testnet, mainnet resmi jaringan Pi akan diluncurkan. Jadi ada proses di sini. Prosesnya itu adalah mainnet akan diluncurkan kalau katanya komunitas merasa perangkat lunaknya ini sudah siap diproduksi. Perangkat lunak itu apa? Ya seperti proyek-proyek yang ada. Nah, karena di dalam setiap proyek ada hal-hal di situ, atau kita membutuhkan orang lain untuk mensukseskan proyek tersebut. Seperti Tokopedia. Saya lihat Tokopedia sudah terdaftar di Pi Network. Nah, sekarang di Tokopedia itu ada vendor-vendor yang sudah bekerja sama mungkin dengan Tokopedia. Ada mungkin perjanjian-perjanjian yang sudah ditulis. Nah, disinilah kesiapan dari komunitas. Jika katanya komunitas sudah siap, maka mainnet terbuka itu akan diluncurkan. Jadi itu syarat utama mainnet terbuka bisa diluncurkan. Jadi selama ini kenapa mainnet terbuka belum diluncurkan?
kematangan dari project itu belum 100% teman-teman. Itu sebabnya core team belum meluncurkan mainnet terbuka. Jadi teman-teman harus melihat di sini ya. Dan kita baca selanjutnya teman-teman. Detail penting adalah bahwa dalam transisi ke mainnet, hanya akun yang divalidasi sebagai milik individu nyata yang berbeda yang akan dihormati. Artinya, hanya katanya akun yang memang benar-benar punya manusia. Artinya begini, biasanya kan satu orang itu mempunyai banyak akun. Itu akun robot yang lain teman-teman ya. Jadi hanya akun yang di KYC yang bisa meneruskan perjalanannya di Pi Network ini. Nah, setelah titik ini, fase dan emulator jaringan Pi tahap 1 akan dimatikan dan sistem akan melanjutkan sendiri selamanya. Nah, oke. Kalau ini kita pahami bersama-sama, sama seperti Bitcoin, itu sudah terdesentralisasi ya teman-teman, sehingga selamanya dia diproses dengan sendirinya. Dan itu wajar teman-teman. Jadi apa sih yang ada di fase 1? Kita lihat dulu fase 1 teman-teman. Desain distribusi kepercayaan grafik Bootstrap. Server Pi beroperasi sebagai voucher yang meniru perilaku sistem desentralisasi karena akan berfungsi setelah aktif. Selama fase ini, peningkatan pengalaman dan perilaku pengguna dimungkinkan dan relatif mudah dilakukan dibandingkan dengan fase stabil jaringan utama. Semua pencetakan koin untuk pengguna akan dipindahkan ke jaringan langsung setelah diluncurkan. Dengan kata lain, LiveNet akan melakukan percetakan semula, memblokir semua saldo pemegang akun yang dihasilkan selama fase 1 dan terus beroperasi seperti sistem saat ini, tetapi sepenuhnya terdesentralisasi. Pi tidak terdaftar di bursa selama fase ini dan tidak mungkin untuk membeli Pi dengan mata uang lainnya. Jadi di sini dikatakan bahwa nantinya katanya di fase 1 ini Pi itu belum terdaftar di bursa manapun. Artinya teman-teman, kalau berbicara bursa, itu exchanger. Pi tidak mengatakan bahwa ketika open mainnet harganya langsung begini, jadi teman-teman bisa melakukan pembelian langsung. Di sini tidak ada keterangan seperti itu di white papernya teman-teman ya. Jadi fungsi atau di fase 1 ini perilaku-perilaku kita yang melakukan kecurangan apapun itu masih bisa ditanggulangi di fase 1. Tetapi nanti ketika open mainnet itu akan berjalan secara otomatis, itu yang dimaksud. Lalu kita lanjut teman-teman ya. Pembaruan protokol di masa mendatang akan disumbangkan oleh komunitas pengembang Pi dan tim inti Pi dan akan diusulkan oleh komite. Implementasi dan penerapannya akan bergantung pada node yang memperbarui perangkat lunak penambangan seperti halnya blockchain lainnya. Tidak ada otoritas pusat yang akan mengendalikan mata uang dan akan sepenuhnya terdesentralisasi. Jadi dia akan berjalan secara sistem, secara otomatis. Jadi terdesentralisasi atau computerized teman-teman ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh core team sendiri. Jadi ini berita terpercaya dan ini dari core team itu sendiri teman-teman ya. Saldo pengguna palsu atau pengguna duplikat akan dibuang. Jadi akun-akun yang ada yang diduplikasi, mempunyai banyak akun itu, nanti itu akan hilang secara otomatis, akan dibuang ketika sudah mainnet terbuka teman-teman ya. Ini adalah fase ketika Pi dapat dihubungkan ke bursa dan ditukar dengan mata uang lainnya. Nah, inilah intinya teman-teman. Ternyata kalau teman-teman baca adalah fase di mana Pi dihubungkan ke bursa dan ditukar dengan mata uang lainnya. Artinya teman-teman, Pi memberikan dua pilihan. Membeli langsung menggunakan Picoin atau ditukar ke bursa. Jadi kalau mau dikatakan di sini Project Pi sebagai alat tukar, bisa jadi teman-teman. Tapi yang paling utama adalah dia masuk exchanger. Kan banyak informasi di luar sana bahwa Pi tidak akan masuk exchanger. Padahal di sini dikatakan sendiri oleh core team akan masuk bursa agar kita bisa menukarkan menjadi uang fiat teman-teman ya. Nah, pastinya banyak vendor-vendor mau untuk bergabung nantinya ketika Pi Network ini sudah masuk bursa. Kenapa? Karena kalau sudah masuk bursa artinya mereka bisa menukarkan uang fiat. Jadi Picoin tersebut bisa ditukarkan kembali menjadi mata uang di setiap negara tersebut. Nah, yang menjadi kendala di sini, jika Pi Network ini menjadi sebagai alat tukar, kita di Indonesia ini masih terhalang oleh undang-undang teman-teman.
Sehingga kalau itu dijadikan alat tukar, sudah pasti akan kena pidana. Dan pastinya kalau ini dalam komunitas besar lalu dilakukan, saya yakin pasti akan kena pidana. Kenapa? Karena dari Kementerian Perdagangan, semua akun YouTube yang bahas tentang Pi itu sudah dalam pengawasan. Kok bisa, Bang? Teman-teman perhatikan tidak? Waktu Wamendak mengklarifikasi terkait namanya dicatut, itu semua daftar konten-konten yang bahas tentang Pi, termasuk saya juga, itu sudah di dalam pengawasan dari Wamendak. Nah, ketika kalian melakukan barter atau kalian melakukan pembelian menggunakan Picoin, walaupun di aplikasi online shopnya Picoin itu sendiri, itu melanggar undang-undang karena kita punya aturan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, disinilah perlu kita audiensi dengan pemerintah. Bagaimana ke depannya jika open mind ya teman-teman ya. Jadi open mind ini ada dua pilihan. Pembelian langsung menggunakan Picoin di aplikasi atau project yang sudah ada di Pi browser tersebut, atau ditukarkan menjadi uang fiat melalui exchanger. Jadi Picoin teman-teman akan masuk exchanger. Ini bukan saya yang katakan, tapi core team sendiri yang katakan. Jadi di sini kalau saya memilih pilihan tukar ke exchanger dulu, lalu kalian membelinya pakai rupiah. Kenapa? Karena kalau kalian melakukan pembelian langsung, seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu melanggar undang-undang dan kalian bisa dipidana. Wamendak sudah tegaskan, itu tidak boleh. Jangan kita main-main dengan hukum, teman-teman. Jangan nanti sudah diproses hukum, lalu kita katakan, wah kami orang awam, kami tidak tahu. Padahal kita sebenarnya bisa mengakses informasi-informasi terkait dengan peraturan undang-undang di Indonesia ini. Oke teman-teman ya, jadi pada kesimpulannya adalah Pi Network ini akan masuk bursa, akan masuk exchanger, dan kita bisa tukarkan dengan uang fiat. Sekian dari saya, thank you.